Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan instrumen non-TES. Di sini saya sebagai moderator, Nur Saudah, dan teman saya, Khairin Dida Fitria, sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pengembangan instrumen non-TES. Di next, boleh. Oke. Instrumen non-TES. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, menurut Sugiono tahun 2009. Instrumen yang berupa jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen tes adalah yang jawabannya salah atau benar. Sedangkan instrumen sikap atau non-tes jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif, menurut Sugiono. Instrumen non-tes digunakan untuk mengukur kepribadian, perilaku, sikap, atau respon seseorang terhadap suatu hal. Jadi misalkan kita mengukur sifat seseorang, oh ini orangnya baik, ini anaknya baik, anaknya nakal, dan anaknya pandai bergaul. Sebenarnya kita sedang membuat penilaian terhadap kepribadian, seperti itu ya. Kemudian menurut Ekawati dan Sumaryanto, objek penelitian pendidikan matematika terlalu kompleks jika hanya mengandalkan tes saja. Berbagai objek penelitian pembelajaran matematika memerlukan instrumen non-tes untuk memperoleh informasi yang lainnya. Dilanjut. Oke, proses pengumpulan informasi atau pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Data yang dikumpulkan sangat terkait dengan fenomena yang terjadi dalam fokus penelitian. Selain itu, jenis data yang dihasilkan juga berdampak pada pelaksanaan pengukuran dalam penelitian. Jadi, jenis data itu akan berdampak dalam proses pengukuran. Jenis data tersebut meliputi data nominal, ordinal, interval, dan rasio, menurut Retnawati 2016. Yang pertama, data nominal. Data nominal itu merupakan ukuran diskrit, terpisah antar data, tidak ada hubungan antar skala satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak jenis kelamin, hobi, warna pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua ada ordinal. Ordinal merupakan ukuran yang menunjukkan posisi suatu objek. Dengan ukuran tersebut, dapat diurutkan dari urutan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Namun, belum ada jarak atau interval antar posisi ukuran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak skala Likert. Ada sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, ragu, dan tidak setuju, sangat tidak setuju. Di mana belum ada jarak yang jelas antara satu setuju dengan sangat tidak setuju dan juga skala lainnya. Yang ketiga, dilanjut, ada skala interval. Skala interval merupakan ukuran yang menunjukkan posisi suatu objek dalam suatu urutan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan ada jarak atau interval antara posisi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah nilai skor dalam pendidikan. Pada interval, nilai 0 juga bukan nilai yang mutlak, yang berarti bahwa seorang peserta didik memperoleh skor 0, belum tentu peserta didik tersebut sama sekali tidak menguasai kompetensi dalam pembelajaran, namun bisa jadi karena alasan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Data rasio, ukuran menunjukkan posisi suatu objek dalam suatu skala paling rendah sampai skala yang paling tinggi. Ada jarak atau interval antar posisi ukuran yang satu dengan yang lain, dan adanya besaran yang mutlak atau absolut. Contohnya itu, pada rasio ada ukuran volume air. Volume air dalam suatu wadah sama dengan 0, berarti air dalam wadah tersebut memang telah kosong, atau tidak ada air sedikit pun dalam wadah tersebut. Kemudian jenis-jenis instrumen non-tes. Ada angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, ada angket. Angket berupa sekumpulan pertanyaan yang biasa dalam bentuk tertulis kemudian diberikan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket
atau disebut pula dengan kuesioner bermacam-macam. Di antaranya ada pertanyaan dikotomi. Jadi pertanyaan dikotomi itu memuat dua pilihan jawaban saja. Contohnya jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin yaitu ada laki-laki atau perempuan. Contohnya lagi ada benar atau salah, baik atau buruk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terbuka. Angket berisi pertanyaan atau pernyataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Tidak ada anak pertanyaan ataupun rincian yang memberikan arahan dalam pemberian jawaban atau respon. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Kemudian ada pertanyaan terstruktur. Pernyataan atau pertanyaan sudah disusun secara terstruktur, ada pertanyaan pokok atau pertanyaan utama, juga ada anak pertanyaan atau sub-pertanyaan. Yang keempat, ada pertanyaan tertutup. Dalam angket tertutup, pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan telah memiliki alternatif jawaban atau option yang tinggal dipilih oleh responden. Responden tidak bisa memberikan jawaban atau respon lain kecuali yang telah disediakan sebagai alternatif jawaban. Hal atau prinsip-prinsip dalam menyusun angket menurut Sugiono tahun 2010. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan memberi makna apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita ukur. Kemudian bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dan bentuk pertanyaan dalam angket dapat terbuka maupun tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif maupun negatif. Yang keempat, ada pertanyaan yang mendua. Pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menyatakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa. Kemudian pertanyaan tidak menggiring ke jawaban yang baik saja ataupun ke yang jelek saja. Kemudian pertanyaan dalam angket sebaiknya pertanyaannya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Kemudian yang 8, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum ke yang khusus. Kemudian 9 ada prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang ke-10 adalah penampilan fisik angket. Penampilannya itu, angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat responden kurang menarik dari responden bila dibandingkan dengan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan angket. Yang pertama, untuk kelebihannya, dengan angket kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kedua, setiap anak akan memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, dengan angket, anak pengaruh subjektif dari guru yang dihindarkan. Kemudian yang untuk kelemahannya, pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas. Sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas, maka sulit untuk diterangkan kembali. Yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena anak merasa bebas menjawab dan tidak diawasi secara detail. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua, sebab banyak anak yang merasa kurang perlu hasil dari angket yang diterima, sehingga tidak memberikan angketnya kembali. Langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama, merumuskan tujuan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan angket. Yang keenam, menyusun alat penilaian. Ini adalah contoh angket. Angket siswa terhadap
angket sikap siswa terhadap matematika. Yang pertama, dikasih petunjuk dulu skala sikap ini bertujuan untuk mengetahui sikap terhadap matematika, tidak ada jawaban benar atau salah untuk tiap butir soal berikut. Oleh karena itu, jawaban apapun yang Anda berikan tidak berpengaruh pada nilai mata pelajaran. Yang ketiga, jawablah seluruh butir soal tersebut secara spontan dan jujur sesuai dengan perasaan yang Anda miliki ketika pertama kali Anda membaca butir soal. Dan yang kelima, beri tanda checklist untuk setiap pernyataan pada kolom pilihan dan sikap yang paling sesuai untuk diri Anda sendiri. Ini contohnya. Untuk pilihannya ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh Mbak Nida. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nur Saudah menyambung materi yang sebelumnya, yakni wawancara. Wawancara adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan, menurut Asrul, Rusdi, dan Ananda tahun 2015. Nah, jenis-jenis wawancara, yang pertama, jenis wawancara menurut responden, yaitu yang pertama ada wawancara langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber yang ingin diketahui langsung data-datanya. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan secara langsung, tetapi dengan orang lain yang diharapkan dapat memberikan data atau informasi, misalkan tentang mahasiswa ya, kita bisa dapat mewawancarai orang tua mahasiswa tersebut, teman mahasiswa, tetangga mahasiswa, atau yang terkait mahasiswa tersebut. Kemudian jenis wawancara menurut prosedur. Wawancara menurut prosedur ada 3. Yang pertama yakni wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur. Ketika melakukan wawancara, pewawancara telah menyusun pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan secara terinci. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Ketika melakukan wawancara, pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan saja dan mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data atau informasi yang diinginkan. Yang ketiga, ada wawancara kombinasi. Pewawancara dapat menggunakan sekaligus kedua jenis wawancara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang maksimal dari individu. Jadi kalau wawancara terstruktur, pewawancara itu menyusun pedoman wawancara secara terinci. Tetapi kalau wawancara tidak terstruktur, menggunakan pedoman wawancara, kemudian dikembangkan sendiri oleh pewawancara. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara, yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami dapat segera diperjelas oleh pewawancara, sehingga individu dapat memahami maksud pertanyaan tersebut dan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, melalui tatap muka langsung dapat memberikan peluang untuk terbinanya hubungan baik di antara pewawancara dengan individu yang akan besar pengaruhnya bagi kelancaran wawancara. Yang selanjutnya adalah kekurangan wawancara. Yang pertama, membutuhkan waktu dan tenaga untuk memperoleh data atau informasi. Jadi, waktu dan tenaga itu akan banyak ketika kita melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, diperlukan keahlian dan pengalaman untuk dapat menjadi pewawancara, khususnya pewawancara di bidang bimbingan dan konseling. Yang ketiga, hasil wawancara dapat bersifat subjektif apabila telah terbentuk prasangka. Yang keempat, hasil wawancara sangat tergantung dengan keterampilan pewawancara dalam menggali, mencatat, dan menganalisa setiap jawaban individu. Selanjutnya adalah observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Aspek penilaian pada pelajaran matematika misalnya aspek ketelitian dan kecepatan kerja. Alat atau instrumen untuk penilaian melalui pengamatan dapat menggunakan skala sikap atau angket kuesioner. Tujuan dari observasi adalah yang pertama, menggambarkan objek dan segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera. Yang kedua, mendapatkan kesimpulan. Yang ketiga, mendapatkan data atau informasi.
Manfaat observasi yang pertama, hasil observasi bisa dikonfirmasikan dengan hasil penelitian untuk mendapatkan keakuratan data dan juga membuktikan bahwa data yang dibuat adalah akurat. Yang kedua, deskripsi pada observasi bisa menjelaskan fakta yang terjadi. Yang ketiga, pembaca mampu menafsirkan hasil observasi atau hasil penemuan dan juga berbagai interpretasinya. Yang keempat, hasil observasi bisa menjelaskan suatu peristiwa yang bisa teruji kualitas dan spekulasinya berdasarkan aturan atau kaidah yang valid dan objektif, serta menggambarkan dunia nyata. Yang kelima, di dalam hasil observasi mencatat suatu peristiwa yang secara runtut atau kronologis terjadi, sehingga tidak bertele-tele atau tidak terbelit-belit. Yang keenam, hasil observasi mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu, menjadi tahu, berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan. Yang ketujuh, peralatan dan teknologi yang digunakan dapat merekam proses dan hasil observasi secara permanen. Yang kedelapan, hasil observasi atau kegiatan observasi bisa dikombinasikan dengan metode yang lain. Observasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif, terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung, sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Yang kedua, observasi sistematis. Observasi sistematis ini merupakan pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi jenis ini, maka pengamat harus menentukan dulu faktor yang mendasari untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah observasi. Yang pertama, menentukan tujuan observasi. Yang kedua, menentukan sasarannya. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup. Yang keempat, menentukan tempat dan waktu. Yang kelima, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keenam, mulai mengadakan observasi. Yang ketujuh, mengadakan pencatatan data. Kemudian yang kedelapan adalah menyusun laporan. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yang pertama, observasi bisa mencatat perilaku, pertumbuhan, atau hal-hal yang terkait fenomena objek ketika kejadian berlangsung. Yang kedua, observasi bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, baik melalui komunikasi verbal atau non-verbal. Pengamatan pada anak-anak kecil lebih mudah dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini karena anak-anak bisa mengungkapkan perilaku atau jawaban yang tidak valid atau pura-pura. Nah, adapun kelemahan observasi, yang pertama, perlu waktu lama untuk melakukan proses pengamatan untuk mengamati suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Yang kedua, pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah fenomena berlangsung lebih lama dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Yang ketiga, kegiatan pengamatan bisa terganggu untuk kejadian, peristiwa, atau hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya, pengamatan perilaku anak yang mengalami masalah pertengkaran orang tuanya atau konflik tertentu yang dialami. Biasanya, ranah pribadi merupakan kelemahan dari observasi, sehingga kegiatan tidak bisa diamati secara maksimal. Yang terakhir yakni dokumentasi. Pengertiannya adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dokumentasi, yang pertama, dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran, kekuatan, dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Yang kedua, isinya dianalisis, diurai, dibandingkan, dan dipadukan atau sintesis, membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi, studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen mentah,
atau dilaporkan tanpa analisis. Jadi, studi dokumenter harus dianalisis terlebih dahulu. Untuk bagian-bagian tertentu yang dipandang kunci dapat disajikan dalam bentuk kutipan utuh, tetapi yang lainnya disajikan pokok-pokoknya dalam rangkaian uraian hasil analisis kritis dari peneliti. Langkah-langkah menyusun dokumentasi. Yang pertama, memilih dokumen yang akan dijadikan bahan dokumentasi. Yang kedua, mengkaji, melengkapi, dan mempelajari isi dokumen. Yang ketiga, membuat ringkasan abstrak atau terjemahan. Yang keempat, menetapkan dokumen yang sudah selesai menjadi bahan dokumentasi. Yang kelima, menggolongkan dalam klasifikasi tertentu. Yang keenam, menyebarluaskan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dokumentasi, yang pertama, kelebihan dokumentasi. Metode ini dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada waktu yang sudah lampau, atau direkam atau didokumentasikan. Yang kedua, berbagai informasi tentang siswa tersebut merupakan bahan kajian yang dapat menghubungkan keadaan siswa dengan masa lainnya. Apakah keadaan sekarang disebabkan oleh hal yang sudah lalu atau tidak? Yang ketiga, metode ini dapat merekam berbagai jenis data tentang siswa, identitas siswa, identitas orang tua, keadaan dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, data pendidikan, dan data kesehatan jasmani, dan sebagainya. Adapun kelemahan dokumentasi, yang pertama yakni pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan terhadap siswa itu valid atau tidak valid? Yang kedua, jika ada pencatatan yang tidak lengkap karena sesuatu hal, disengaja atau tidak disengaja, penggunaan dokumen dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Saya kembalikan ke Mbak Sauda. Oke, terima kasih Mbak Nida. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.